Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayuhan nas wal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin kaum muslimin, sidang jemaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita sama-sama sejenak mengucapkan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mana di Jumat yang penuh berkah ini masih memberikan kepada kita nikmat iman, yang karena iman itulah kita mempunyai keyakinan bahwa kita perlu terus melanjutkan ibadah salat fardu Jumat ini secara berjamaah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga masih berikan kita nikmat kesehatan, yang dengan sehat itu kita masih kuat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju masjid ini. Kemudian Allah juga masih berikan kita nikmat kesempatan di kesibukan kita masih bisa melakukan ibadah yang mulia ini. Dengan semua nikmat itulah hadirin kaum muslimin, maka tak henti-hentinya sangat layak kita menyampaikan kalimat syukur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga disampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan hantaran kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di khutbah kita yang singkat kali ini, khatib mengambil dasar khutbah kita Al-Quran Surat Ali Imran ayat 133-134. Khatib berkeyakinan kuat kita sudah sering mendengar ayat ini, karena sering disampaikan para ustaz kita kajian Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 133 dan 134 ini. Ayat ini hadirin kaum muslimin menyuruh kita untuk bersegera mencari ampunan Allah. Kemudian Allah menyuruh kita bersegera melangkah menuju surganya. Dan Allah
hadirin kaum muslimin, memberikan panduan langkah menuju surga itu amalannya seperti apa. Mari kita ulang kembali ayat Al-Quran surat Al-Imran ini. Di ayat 133 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Dan bersegeralah kamu semuanya menuju ampunan dari Tuhan. Ini perintah yang pertama, hadirin kaum muslimin. Allah menyuruh kita, semua kita hadirin kaum muslimin, bersegera. Makna sari'u ini, sara'a yasmi'u asri'a, itu makna adalah segera. Maknanya cepat, bergegas, tidak buang-buang waktu menuju ampunan Allah. Tidak ada pengunduran, berarti cepat. Sebagaimana mungkin dalam lomba lari atau lomba olahraga yang membutuhkan timing waktu, siapa yang paling sedikit waktunya mencapai finish, itu yang menang. Ini maknanya segera. Lari 100 meter, dia sampai, ada yang 8 detik, ada 10 detik. Yang paling cepat itu yang paling sedikit waktunya, itulah yang menang. Berarti Allah menginginkan dalam ayat ini, bersegera menuju ampunan Allah, tidak buang-buang waktu, makin cepat makin baik. Gunakan semua sisa kehidupan per detik waktu yang kita gunakan ini. Kalau bisa dari detik per detik kita terus minta ampun pada Allah, memohon ampunan Allah. Orang yang mohon ampunan dari jam ke jam itu dikalahkan oleh orang yang segera minta ampun dari menit ke menit. Orang yang per menit minta ampun dikalahkan oleh yang per detik selalu mengingat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah makna sari. Maka mari hadirin kaum muslimin, perintah pertama ini, mari kita segerakan diri untuk menuju ampunan Allah. Kenapa hadirin kaum muslimin? Karena kita manusia yang punya nafsu, pasti banyak kesalahannya. Tidak ada kita yang bebas dari kesalahan, hadirin kaum muslimin. Siapapun kita, apapun aktivitas kita, tidak dipilih dia. Apakah ulama, ustaz, hafiz Quran, imam masjid, pegawai, semuanya jabatan, sebutlah, semuanya pasti dan pasti kita ini punya dosa, hadirin kaum muslimin. Lalu masalahnya di mana? Yang perlu kita waspadai adalah kita khawatir seandainya datang malaikat maut Israel menjemput nyawa kita, kita dalam kondisi belum diampuni oleh Allah. Karena inilah kita perlu bersegera. Persoalan Allah, maafkan, Allah sudah sampaikan dalam beberapa dalilnya bahwa Allah punya sifat Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pintu ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala itu jauh lebih lebar, jauh lebih luas daripada semua dosa-dosa hambanya. Maka mengingat sifat Maha Pengampunnya Allah ini, harus ada lahir rasa optimis bagi saudara-saudara, mungkin bagi orang-orang yang masih terjebak dalam belenggu dosa. Jangan pesimis mengatakan bagaimana mungkin Allah akan ampuni dosaku. Banyak dosa-dosa saya, dosa tinggal sholat, dosa berjudi, dosa berzina,
dosa menzalimi orang lain, dosa jual beli curang, dosa fitnah, dosa gunjing, dosa dendam, banyak dosa-dosa saya, dosa membunuh orang lain. Ketahuilah hadirin kaum muslimin, betapapun banyak dosa-dosa kita harus optimis. Allah janjikan bahwa pintu ampunan Allah itu jauh lebih luas daripada dosa, semua dosa hambanya ini. Karena itulah kita perlu terus menuju ampunan Allah. Rasul mengajarkan memang kita disuruh mengingat dosa, hadirin kaum muslimin. Alamatus syaqawah arba'ah. Yang pertama, nisyan zunubil madiyah wa hiya indallahil mahfuzah. Di antara orang-orang yang celaka adalah dalam bahasa hadis, dia melupakan dosa-dosanya yang lalu, sementara itu semua tersimpan rapi catatannya oleh malaikat Allah. Lalu bagaimana kita perlu terus mengingat-ingat dosa kita? Kita ingat dosa kita, berarti kita akan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah mengatakan, wasari'u ila maghfiratin. Mari hadirin kaum muslimin, siapapun kita tundukkan hati, ikhlaskan badan ini, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, istighfar dari kahari. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini zikir-zikir kita. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, hadirin kaum muslimin. Lalu disambung ayat ini oleh Allah, wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Di samping kita bersegera mendapatkan ampunan Allah, maka bersegera jugalah menuju surga atau menuju mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Allah menyuruh kita, hadirin kaum muslimin, bersegera untuk mendapatkan hadiah terbaik di akhirat nanti, di zaman yang kekal abadi. Allah katakan, bersegeralah kamu wahai manusia, bersegeralah wahai hadirin kaum muslimin, menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan oleh Allah khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Kenapa Allah katakan seluas langit dan bumi? Ini gambaran visualisasi bahwa luasnya surga itu, hadirin kaum muslimin, tidak lagi ada ruang lain. Karena kita tahu tidak ada lagi ruang lain, tempat lain di luar lingkupan langit dan bumi. Tidak ada nama ruangnya lain di luar langit dan bumi. Semua alam ini dilindungi oleh, diatapi oleh langit. Dan kita tahu posisi di bumi digambarkan oleh Allah. Ketahuilah, surga yang disediakan Allah itu seluas langit dan bumi, seluas-luasnya, amat luas, khusus untuk orang yang bertakwa, hadirin muslim. Maka mari kita rebut takwa ini, mari kita jemput takwa ini, hadirin muslim. Mari kita evaluasi diri kita, apakah kita ini sudah tergolong hamba Allah yang disebut takwa ini?
Sudah banyak latihan-latihan kita bertakwa. Datang Ramadan, kita juga berpuasa dalam rangka mencapai takwa. Hadirin kaum muslimin, beramal soleh, meningkatkan iman, itu juga mengasah ketakwaan kita. Surga itu untuk orang bertakwa. Bagaimana gambarannya, hadirin kaum muslimin? Ayat ini khusus menyampaikan orang bertakwa itu diantaranya punya sifat, punya kepribadian, atau punya amal rahasia atau amalan khusus. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang bertakwa yang nanti Allah sediakan surga itu adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya baik waktu dia lapang atau sedang sempit. Komodal pertama menjadi takwa yang hadiahnya surga. Kalau bicara sedang lapang mungkin kita bisa, hadirin kaum muslimin. Sedang rasa kibalabiyah, sedang menggalih balago, sedang naik pangkat jabatan gaji baru, sawah mandapek, panen bagus, semuanya sehat, lapang keuangan. Kita mungkin murah berinfak sedekah. Tetapi orang bertakwa dia melatih diri dalam kondisi darak kondisi sulit, bahkan mungkin amat sulit, kondisi terjepit keuangannya. Tidak bisa karena membedakan ini biaya sekolah anak, biaya beli beras, biaya listrik, biaya air, biaya hutang, semuanya menyempitkan diri. Tapi orang bertakwa, hadirin kaum muslimin, pada saat sempit dia masih bisa mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Inilah modal surga. Jadi tidak murah ke surga, hadirin kaum muslimin. Perlu perjuangan. Karena berjuang sabar menyisihkan harta dalam sempit, inilah karakter orang bertakwa yang untuknya surga. Kalau lapang mungkin murah kita, tapi Allah katakan orang bertakwa itu dia bisa menyisihkan hartanya untuk di jalan Allah, karena dia yakin. Orang bertakwa hatinya yakin bersih, hadirin kaum muslimin. Kebersihan hatinya mengeluarkan sifat dia tamak pada harta, terlampau mencintai hartanya, terlampau berlomba-lomba dia mengumpulkan hartanya. Dia tahu orang bertakwa ini kalau harta ini hanyalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu juga ada motivasi yang diyakini kalau bersyukur menafkahkan harta di jalan Allah, bukanlah akan kurang harta itu, tapi akan ditambah oleh Allah. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Tuhanmu telah memaklumkan, telah mengumumkan, siapa yang bersyukur atas nikmat yang aku berikan, aku tambah nikmat itu. Siapa yang kufur, ingatlah azabku sangat pedih. Melekat di hati orang bertakwa, hadirin kaum muslimin. Tidak ragu dia untuk menafkahkan hartanya di dalam Allah. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, inilah dua sifat diantaranya menafkahkan harta di jalan Allah. Nanti juga ada sifat lain seperti orang bertakwa itu juga dia mampu menahan amarah. Kemudian orang bertakwa ini juga dia mampu memaafkan kesalahan orang lain. Tidak ada dendam dia, karena tidak ada yang perlu didendamkan. Apalagi memutus silaturahim, apalagi dendam kepada orang-orang terdekat, dendam pada ayah ibu, dendam pada saudara kandung, dendam pada tetangga dekat sebelah menyebelah. Orang bertakwa jauh dari dia, hati kaum. Karena sifatnya yang mulia inilah Allah angkat derajatnya menjadi orang bertakwa dan Allah berikan surga untuknya.
Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Fa ya ayyuhan nasul hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu yang terus berjalan dan berputar, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan nasihat-menasihati dalam kebenaran dan nasihat-menasihati dalam kesabaran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi wa lidzikrillahi akbar. Aqimissalah.